Perubahan peran Alejandro Balde dalam krisis penyerang Barcelona. Piotr Zielinski konfirmasi ketertarikan dari Barcelona. Maka Sado tidak menyangka bisa jalani debut di timnas Spanyol. Beda Hansi Flick dan Xavi soal beri hukuman ke pemain Barcelona. Perubahan peran Alejandro Balde dalam krisis penyerang Barcelona. Alejandro Balde dapat melihat perannya berubah saat Barcelona menghadapi Celta Vigo dengan lini depan yang terkuras habis. Setelah menyebabkan banyak masalah bagi Hansi Flick di area pertahanan dan lini tengah, masalah cedera kini telah mempengaruhi lini depan FC Barcelona. Saat ini 2 dari 3 penyerang utama Barcelona, Robert Lewandowski dan Lamine Yamal, menghadapi masalah fisik. Yang terakhir tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan melawan Real Sociedad karena cedera pergelangan kakinya. Sementara Lewandowski juga menghadapi masalah punggung. Dengan demikian ada kemungkinan keduanya tidak dapat memulai pertandingan melawan Celta Vigo. Demikian pula Ansu Fati juga absen selama sebulan lagi. Sementara Ferran Torres baru saja pulih dari cederanya. Dan kembalinya dia ke lapangan idealnya harus dilakukan secara bertahap. Dalam konteks seperti itu, Rafinha dan Pau Victor tetap menjadi satu-satunya pilihan penyerang untuk Hansi Flick. Ini akan menjadi kesempatan sulit lainnya bagi Hansi Flick karena Balaidos, tempat pertandingan akan dimainkan, telah menjadi benteng bagi tim Claudio Giraldes. Menurut Sport, untuk mengisi posisi penyerangnya, salah satu opsi yang dipertahankan oleh pelatih asal Jerman itu adalah memainkan bek sayap Alejandro Balde di posisi penyerang. Lulusan La Masia itu telah bermain sebagai pemain sayap di beberapa titik dalam karirnya dan tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki keterampilan untuk tampil baik dalam peran yang lebih maju. Jadi, jika Yamal dan Lewandowski tidak dapat bermain sebagai starter melawan Celta, Flick dapat menurunkan Balde di posisi sayap, Pau Victor di tengah dan Rafinha di sayap kanan. Dalam kasus seperti ini, Gerard Martin harus bermain sebagai bek kiri. Namun Flick juga memiliki beberapa opsi lain dalam skuad Barcelonanya untuk mengisi posisi sayap kiri. Salah satu pilihan tersebut adalah Dani Olmo yang juga bermain di posisi sayap selama beberapa bagian karirnya. Sementara Fermin Lopez juga telah digunakan sebagai pemain sayap palsu oleh pelatih Barcelona baru-baru ini. Piotr Zielinski konfirmasi ketertarikan dari Barcelona. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski konfirmasi ketertarikan dari Barcelona. Barcelona telah memantau dengan seksama bursa transfer bebas untuk pemain baru dalam beberapa tahun terakhir karena masalah keuangan mereka. Sebagian besar berjalan baik bagi Blaugrana dengan pemain seperti Andreas Christensen, Eric Garcia, Ilkay Gundogan, dan Frank Kessie yang memberikan dampak di klub. Meskipun 2 nama terakhir hanya bertahan selama 1 musim. Musim panas lalu, Barca hanya mendatangkan 2 pemain baru, yaitu Dani Olmo dan Pau Victor. Tetapi mereka juga menjadi gelandang baru dan mengincar pemain bebas untuk memperkuat diri meskipun tidak ada yang datang. Salah satu gelandang yang ingin direkrut Barcelona dengan status bebas transfer adalah Piotr Zielinski, yang kini mengkonfirmasi bahwa klub Katalan tersebut telah mendekatinya selama musim panas. Kontrak Zielinski di Napoli habis dan banyak klub papan atas yang ingin merekrutnya dengan skema Bosman, termasuk Barcelona, tetapi akhirnya memilih pindah ke Inter Milan. Ada klub seperti Liverpool, Arsenal, dan Atletico Madrid yang tertarik pada saya, dan saya juga menerima permintaan khusus dari Barcelona, ungkap Zielinski seperti dikutip Mundo Deportivo. Namun saya mencintai Italia. Ketika saya tiba di Napoli, saya langsung merasa sangat nyaman dan karena alasan ini akan sulit bagi saya untuk pindah ke Inggris, tambah Zielinski. Zielinski mengungkapkan bahwa pilihan La Liga juga menarik baginya, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap di Italia, tempat ia tiba pada usia 18 tahun. Saya bisa saja berpikir tentang Spanyol, tetapi prioritas saya adalah melanjutkan karir saya di Italia.
Saya sekarang di Inter, tetapi Napoli masih merupakan klub hebat dan saya akan senang memperbarui kontrak saya di sana, tegas Zielinski. Makasado tidak menyangka bisa jalani debut di timnas Spanyol. Makasado mencatat penampilan pertamanya untuk timnas Spanyol pada Partai Nasional League di markas Denmark, Sabtu 16 November dini hari waktu Indonesia Barat. Casado masuk di babak kedua untuk menggantikan posisi Martin Zubimendi yang cedera. Casado sama sekali tidak menyangka bisa menjalani debutnya pada partai melawan Denmark. Casado pun mengaku sangat gugup ketika berada di atas lapangan. Namun ia bisa bernapas lega karena La Furia Roja sukses membawa pulang poin penuh berkat kemenangan 2-1. Saya tidak mengira akan dimainkan karena ada beberapa pemain yang sedang melakukan pemanasan dan siap masuk ke lapangan, ujar Casado seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun melihat kondisi Zubimendi yang tampak mengalami cedera, saya akhirnya masuk ke lapangan. Ketika saya masuk ke lapangan, kami sedang unggul 2 gol dan saya merasa gugup serta sedikit takut. Kami sedikit menyulitkan diri sendiri di menit-menit akhir, tapi pada akhirnya tetap berhasil menang, sambung Casado. Lebih lanjut, Casado mengaku sangat senang karena bisa mencatat penampilan pertamanya untuk Spanyol. Kebahagiaan Casado terlipat ganda karena La Furia Roja sukses meraih kemenangan dan berhasil mengunci posisi puncak klasemen grup 4 Liga A. Saya merasa sangat puas dan senang. Di momen seperti ini, saya langsung teringat orang-orang yang menemani perjalanan saya selama ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta seluruh teman-teman atas bantuannya, lanjut Casado. Semuanya berlangsung sempurna. Malam ini saya menjalani debut, membawa tim nasional menang dan kami berhasil mengunci posisi puncak klasemen. Saya benar-benar bahagia, tuntas Casado. Pada partai selanjutnya, Casado dan kolega bakal menghadapi Swiss. Laga tersebut rencananya dilaksanakan di Estadio Heliodoro Rodrigues Lopez pada Selasa 19 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Beda Hansi Flick dan Xavi soal beri hukuman ke pemain Barcelona. Hansi Flick tak ragu menjatuhkan sanksi kepada pemain Barcelona yang tidak disiplin. Penerapan sanksi kepada pemain juga berlaku di masa pelatih Xavi Hernandez. Pedri mengungkapkan perbedaan Xavi dan Flick ketika memberikan sanksi. Menurutnya pelatih saat ini tidak menjatuhkan denda, tapi langsung mencoret pemain yang tidak disiplin. Xavi sebagai contoh akan menjatuhkan denda 5.000 euro kalau Anda telat datang di suatu hari, dan jika telat lagi besoknya dendanya double, ujar Pedri. Sedangkan Hansi Flick menurut Pedri tidak memberikan sanksi denda. Sanksi yang dijatuhkan lebih tegas, yakni duduk di bangku cadangan. Flick menghilangkan denda. Sekarang kalau Anda telat, Anda tidak main. Itu terjadi kepada Konde. Dia terlambat 5 menit dan dia tidak main, kata Pedri. Jules Konde dicoret dari starting 11 Barcelona oleh Hansi Flick di detik-detik akhir jelang pertandingan melawan Deportivo Alaves pada Oktober lalu. Bek Perancis itu dicoret karena terlambat datang ke pertemuan tim sebelum pertandingan.